Shalom, kita berjumpa lagi di renungan hari ini dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 19 pagi itu. Masih gelap, bukan hanya di langit, tetapi juga di hati. Maria Magdalena berjalan menuju kubur dengan langkah berat, dengan hati yang penuh duka. Ia datang bukan dengan harapan, tetapi dengan kehilangan. Yesus yang ia kasihi, yang ia ikuti, telah mati. Namun ketika ia sampai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu itu sudah terguling. Kubur itu terbuka. Hatinya semakin gelisah. Ia berlari mencari Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Ia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Saudara, ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita sering langsung mengambil kesimpulan. Maria tidak berpikir tentang kebangkitan. Ia berpikir kehilangan, seperti kita ketika doa belum dijawab, ketika harapan belum terlihat. Kita sering berpikir Tuhan tidak ada. Petrus dan murid yang lain langsung berlari menuju kubur. Bayangkan, dua orang berlari dengan napas terengah, dengan hati penuh tanda tanya. Yang satu lebih cepat, ia sampai lebih dulu, tetapi hanya melihat dari luar. Yang lain datang dan langsung masuk. Ia melihat kain kafan terletak di situ, dan kain peluh yang tidak terletak bersama kain kafan, tetapi tergulung di tempat lain. Saudara, ini bukan tanda pencurian, ini tanda keteraturan. Ini tanda bahwa sesuatu yang ilahi telah terjadi. Kubur kosong bukan kekacauan, melainkan tanda kemenangan. Kemudian murid yang lain itu masuk, dan Alkitab berkata, ia melihat dan percaya. Ia belum sepenuhnya mengerti, namun ia mulai percaya. Saudara, iman tidak selalu dimulai dengan pengertian. Kadang kita percaya dulu, baru mengerti. Kemudian mereka belum memahami kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Namun sesuatu telah berubah. Dari kebingungan menjadi iman. Dari keraguan menjadi percaya, saudara. Kubur kosong adalah undangan. Undangan untuk percaya bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat. Mungkin hari ini hidup kita terasa seperti kubur, kosong, gelap, tanpa harapan. Namun justru di tempat itulah Tuhan sedang bekerja. Apa yang terlihat seperti akhir bisa jadi adalah awal yang baru. Maria melihat kubur kosong dan merasa kehilangan. Petrus melihat kubur kosong dan bertanya-tanya, namun murid yang lain melihat dan mulai percaya. Saudara, kita ada di posisi yang mana? Apakah kita melihat keadaan hidup kita dan langsung putus asa? Ataukah kita mulai percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu? Iman bukan berarti kita tahu segalanya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tahu segalanya. Kubur kosong itu berkata, kematian bukan akhir, kegelapan bukan akhir, keputusasaan bukan akhir. Karena Tuhan kita hidup, dan jika Ia hidup, maka harapan kita pun hidup hari ini. Tuhan mengundang kita untuk melihat dan percaya. Percaya. Meskipun belum mengerti, percaya. Meskipun belum melihat, karena iman sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada siapa yang kita percaya. Jangan berhenti di kubur. Jangan berhenti di kesedihan. Melangkahlah, masuk lebih dalam, lihat dan percayalah, karena di balik kubur yang kosong ada kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hidup. Engkau mengalahkan maut dan memberi kami harapan. Ampuni kami. Jika kami sering ragu, ajar kami untuk percaya. Meskipun kami belum mengerti, kuatkan iman kami agar kami tetap setia dan melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan hari ini. Semoga senantiasa berkat Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa.